Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil penelitian kami tentang pelanggaran pendirian bangunan WTC di sempadan Sungai Batanghari. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Arif Wantoro dengan NIM B120116. Dan saya Yulia Apriana Harahap dengan NIM B120112. Dan saya Andre Supratman dengan NIM B10252. Dan saya Ardania Regita Cahyani dengan NIM B120104. Pelanggaran atas pendirian bangunan Mall WTC di kawasan sempadan Sungai Batanghari. Pendirian bangunan di bantaran sungai merupakan salah satu tindakan yang dilarang, apalagi seluruh menyentuh batasan sempadan sungai. Hal ini dimaksud untuk menjaga kelestarian lingkungan sungai. Dengan adanya pendirian bangunan di tepi sungai dapat memicu berbagai bencana alam, misalnya banjir, penumpukan sampah, pendangkalan sungai, pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga, dan lain sebagainya. Pelanggaran atas pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan Sungai Batanghari, khususnya bangunan Mall WTC Batanghari di Jambi. Sungai merupakan salah satu fasilitas umum yang artinya dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat. Namun bukan berarti sungai tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu wilayah tempat tinggal ataupun pendirian bangunan oleh masyarakat. Sebab fungsi sungai sendiri adalah sebagai aliran air yang seharusnya di atasnya tidak ada bangunan atau tumpukan sampah. Masalah dan problem mengenai pendirian bangunan merupakan hal yang tidak akan kata habisnya sepanjang masa. Oleh sebab itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria atau UUPA, yang mana dasar konstitusinya adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pada dua dasar tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dan pada tahun 2015 terbitlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28-PRT-N-2015 tentang penetapan garis padan sungai dan garis padan danau, di mana disebutkan bahwa bila terdapat bangunan dalam sepadan sungai, maka bangunan tersebut dalam status quo dan secara bertahap harus diterbitkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai. Garis sepadan sungai adalah garis maya di kiri dengan kanan palung sungai yang ditetapkan dengan batasan perlindungan sungai. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Bukannya hanya bangunan saja yang diduga telah melanggar peraturan yang mengatur layaknya tindakan bangunan berdiri di sepadan daerah aliran sungai yang berlaku di negara Indonesia. Begitu juga disinyalir telah mencemari daerah aliran Sungai Batanghari. Pasalnya, limbah cair dari bangunan Mall WTC telah langsung dibuang ke daerah aliran Sungai Batanghari dengan menggunakan bahan berbentuk pipa. Jika ditelaah dengan menggunakan dasar hukum, pelanggaran bangunan Mall WTC yang masuk dalam sempadan Sungai Batanghari dapat ditinjau dan dianalisa dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Nah, ketentuan-ketentuan yang dilanggar antara lain ialah melanggar ketentuan tentang larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, yang mana kawasan sempadan sungai tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, serta melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai mengenai lebar garis dan sempadan sungai.
Selanjutnya, pelanggaran atas pasal 22 perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Dalam hal ini, di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir. Perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan yaitu menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Selanjutnya, ketentuan mengenai pemanfaatan daerah sempadan yang termuat dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, yang dalam pasal tersebut dikatakan bahwa sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk, yaitu yang pertama, bangunan prasarana sumber daya air, yang kedua, fasilitas jembatan dan dermaga, yang ketiga, jalur pipa gas dan air minum, yang keempat, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, yang kelima, kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai, yaitu seperti menanam tanaman sayur mayur. Yang terakhir yaitu bangunan ketenaga listrikan, yang mana pendirian bangunan MAL WTC tidak berdasarkan dan tidak difungsikan atas 6 poin yang saya sebut tadi. Dengan kata lain, didirikannya bangunan MAL WTC berupa pendirian bangunan atas kegiatan perdagangan dan jasa, bukan untuk kepentingan masyarakat umum dan perlindungan kawasan sungai. Dampak lain dari pendirian bangunan di sempadan sungai adalah pencemaran air sungai oleh limbah. Dan telah teridentifikasi bahwa MAL WTC membuang langsung cairan limbah ke daerah aliran sungai melalui pipa. Hal tersebut selain mencemari sungai juga melanggar ketentuan yang termuat dalam pasal 20 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, mulai pencegahan pencemaran air sungai serta pencegahan atas pencemaran air sungai terdapat pada pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendirian bangunan MAL WTC di sempadan Sungai Batanghari merupakan perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 PRTM 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Namun dalam kenyataannya dapat kita saksikan secara seksama bahwa bangunan MAL WTC masih berdiri di dalam kawasan sempadan sungai, bukan dikarenakan pemerintah abai akan hal tersebut. Namun atas bangunan MAL WTC tersebut, pemerintah belum bisa menentukan sikap karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, bahwa terdapat ketidaksesuaian fungsi dan peruntukan antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dengan kondisi existing di lapangan. Dalam pola rencana, pola ruang diperuntukkan sebagai sempadan sungai, sedangkan kondisi existing berupa pendirian bangunan atas kegiatan perdagangan dan jasa. Pasal 70 bagian A Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi disebutkan bahwa dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai, dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. Garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di kedalaman kurang dari 3 meter adalah 10 meter. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di berkedalaman 3 sampai dengan 20 meter adalah 15 meter. Dari hal tersebut, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Jambi langsung merespon dengan menggelar rapat untuk mengambil langkah-langkah terkait upaya yang harus dilakukan mengenai keberadaan MAL WTC.
Hasil rapat tersebut menyepakati beberapa hal, di antaranya Pemkot Jambi berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam penertiban pemanfaatan ruang, sebagaimana di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah Kota Jambi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pemaparan pembahasan oleh rekan-rekan saya di atas, maka dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa pendirian bangunan Mall WTC di garis sempadan Sungai Batanghari patut dikatakan sebagai pelanggaran hukum, baik dari bangunannya serta pencemaran air sungai akibat limbah yang dibuangnya. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan pemaparan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada kasus ini, mulai dari pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Jambi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Jambi. Selanjutnya, pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan pelanggaran atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana dasar konstitusinya adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun saran dari kelompok kami adalah sebaiknya para pihak yang terkait dalam penyelesaian dan penanggulangan masalah ini harus bertindak secara tegas dan terukur. Walaupun harus dengan jangka waktu, tetapi ada kepastian hukum yang timbul atas kasus pendirian bangunan Mall WTC di sempadan Sungai Batanghari. Ketegasan penegak hukum dapat berupa penegakan sanksi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa berupa sanksi tertulis, pembatalan izin, jika diperlukan dilakukan pembongkaran untuk mengembalikan fungsi garis sempadan sungai sebagai batas pelindung sungai. Dan jika penegakan sanksi tersebut tidak efektif, maka dapat digunakan sanksi pidana. Selain itu, pemerintah Kota Jambi harus berperan aktif dalam pelarangan penambahan pendirian bangunan, baik di bantaran sungai maupun di garis sempadan Sungai Batanghari. Dan bila mana akan diadakan pelaksanaan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dengan melakukan pengembalian fungsi sempadan Sungai Batanghari atau pembongkaran serta perapihan bangunan yang terdapat di sempadan Sungai Batanghari, harus disertai regulasi yang menjamin atas kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari pengembalian fungsi sempadan sungai tersebut. Dikarenakan faktor sejarah di mana Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi dan perdagangan masa lalu, dan masyarakat telah secara turun-temurun bahkan menggantungkan hidupnya di bantaran Sungai Batanghari. Penutup, kami sadar dalam tugas ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan agar kedepannya kami menjadi lebih baik. Kami harap Kota Jambi menjadi kota yang berkelanjutan, nyaman, dan sesuai dengan isi tata ruang. Sekian dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.